Kalau seperti ini masih susah atau berat, bisa optionnya lututnya di lantai. Seperti ini Pak Ali. Agak berat seperti ini, bisa yang pertama boleh tadi turun. Pak. Ini tidak boleh terlalu bawah, nanti ada tekanan di bagian lower back-nya. Sama, hipnya dorong ke belakang pada saat turun. Jadi sikutnya ini kenanya di bagian lutut. Pada saat berdiri tinggal didorong Pak. Jadi nggak harus diangkat dua-duanya lebih cepat, tapi disesuaikan aja. Oke, kita kembali lagi masih di Fit and Fitrah. Insya Allah program ini kita desain untuk teman-teman yang peduli akan kesehatan, termasuk saya juga terus belajar supaya lebih baik lagi ke depannya untuk menjaga kesehatan saya. Dan masih bersama narasumber saya yang sangat saya hormati, Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin, dan juga ada Coach Hasan dari F45 Training Dharma Wangsa Square. Kita masuk ke pola latihan yang baik untuk kita kerjakan. Kebetulan karena usianya sudah ya sekitar inilah. UL. Apa Jadi tuh Pak? Usia lanjut. usia lanjut. Jadi, tapi usia lanjut tetap metabolismenya Iya, harus sangat bagus, bagus, Pak. betul. Usia boleh di atas 45, Iya, tapi betul. metabolic age-nya nggak di bawah 30. Di bawah Pak. 30, betul. Oke, langsung aja saya minta Coach Hasan untuk membantu Pak Ali. Dan kita semua. Dan kita Ya. semua tentunya, supaya kita belajar lagi bahwa pola latihan, terlebih latihan beban atau latihan dengan badan kita sendiri itu dasarnya jangan pakai ego, tapi bagaimana kita melakukannya dengan baik dan benar, ya, supaya menghindari yang tadi dikhawatirkan Pak Ali adalah injured. Oke, insya Allah kita mulai latihannya. Silakan Coach Oke. Hasan, dimulai dengan apa? Oke, jadi untuk gerakan pertamanya, dia namanya itu plank. Ya. Di Plank. posisi originalnya, Originalnya. tangannya ini harus sejajar sama bahunya. Jadi tidak boleh seperti ini ataupun lebih dari ke depan. Jadi harus sejajar sama bahunya. Oke. Kemudian kakinya bisa dilurusin seperti ini, dua-duanya. Oke. Kemudian kepalanya ini nggak boleh terlalu bawah ataupun terlalu atas, tapi dia posisi kepalanya ini selalu ngadep ke lantai. Kalau seposisi seperti Oh, ini, ngadep lantai ya? Kepala ngadep bawah, Pak. kalau seperti ini masih susah atau berat, bisa optionnya lututnya di lantai. Seperti ini Pak Ali. Oke. Nah, inilah paling gampang. Seperti ini. Jadi lebih berat dia kakinya dilurusin. Kalau berat bisa diturunin si posisi Oke. kakinya. Yang Iya, penting ini posisi pinggangnya ini tidak boleh seperti ini. Ini yang tidak dianjurin karena dia rentan tekanan pada lower back-nya atau pinggang. Yang bagus dia harus selalu sejajar sama bahu sama pinggangnya. Seperti ini. Jadi tidak boleh seperti ini Pak ya. Ya, siap. Harus selalu sejajar sama pinggangnya. Oke, aku nanya San. Boleh. Plank itu sebenarnya kerjanya itu yang bekerja apa? Oke. Core kah atau apa? Jadi posisi Supaya nggak plank ini dia untuk nguatin otot bagian perutnya. Otot perut ya? Betul. Jadi otot perut itu bukan hanya bagian depan ataupun hanya bagian belakang, tapi lebih keseluruhan dari posisi depan, samping sama belakang. Untuk posisi plank. Maka itu posisi plank itu paling bagus. Paling bagus ya. Ini kita mau langsung Bapak coba Oh atau? iya. Cobain Saya silakan. coba. Oh, saya pegangin Pak kacamata ntar. Ya, oke, Nanti. aman. Seperti apa? Nah, Hati-hati. hati-hati. Nah, posisi awalnya ininya harus sejajar Pak ya. Ya. Maaf, paling agak ke depan sedikit tangannya. Oke, cukup. Nah, kedua, kakinya atau lututnya itu dilurusin Pak. Jadi jangan ditekuk dulu. Nah, Oh gini. coba dulu. Nah ini pinggangnya posisinya harus naik ke atas Pak. Maaf. Nah, seperti ini betul. Nah, originalnya seperti ini. Original plank ini ya. Betul. Jadi kalau kalian teman-teman di sini agak berat seperti ini, bisa yang pertama boleh tadi turun. Pak. Enggak, ini enggak berat, Mas. Lututnya di lantai. Wah, Nggak berat Pak Ali nih. nggak berat. Nggak berat ya? Aman. Bisa tahan 2 menit Pak ya. 5 menit. 5 Oh, menit. jangan. Nah, Kelamaan. gerakan yang kedua Pak, bisa lututnya di lantai Bapak Pak. semangat banget ini, luar Nah, biasa. jadi lihatnya tetap ke bawah, Heeh. terus badannya tetap tegap, Oke. jadi pinggang sama bahunya dia sejajar. Ini tidak boleh terlalu bawah, nanti ada tekanan di bagian lower betul. back-nya. Gitu Pak. Tak ulangi ya, Mas? Boleh. Coba ya. Nah, lurus lagi. Nah, Ini perutnya usahain kunci Pak ya. kunci ya. Tuh, jadi pinggangnya dorong ke Ini mungkin sambil tarik nafas ya, Mas? Atau ya? Nafas ya? Nafasnya atur gimana, San? nafasnya. Jadi pada Terus. biasa aja ditarik normal ke- aja Pak. Normal aja Pak. Nah, lihatnya agak ke bawah, jangan terlalu bawah juga. Naikin pinggangnya sejajar, naikin dikit, balik. Cukup. Nah, tahan.
Ini saya waktuin Pak ya. Oke. 5 menit Pak ya. Oh jangan. 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 Setengah jam cukup. Oh, iya, Boleh. iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian Memulainya gimana Mas? Mulainya mulai dari Awalnya. lutut. lutut ya. Lutut dulu. Saya ulangi lagi, coba. Jadi kalau dari lutut seperti ini Ini. masih gampang, teman-teman bisa dinaikin, lurusin lagi kayak tadi. Lutut. Betul. Nah, ini lurusin lagi posisi kakinya. Jadi kakinya semakin rapat, dia semakin susah. Seperti ini udah benar. Terus kalau lebih gampangnya lagi kakinya bisa dibuka Pak Ali. Oh gini. Dibuka ya. Itu lebih gampang Pak. Iya lebih gampang. Ringan. Lebih gampang ya. Heeh. Nah, nanti kalau kurang berat bisa dirapetin lagi posisi kakinya. Yang penting badannya harus sejajar sama. Sejajar ini ya. Pinggangnya harus tetap di atas, jadi harus Perasaan sejajar ini piye Mas? bagaimana? Perasaan bahwa ini sudah sejajar. Bahunya, Ini Pak. sejajar sama ini, Pak. Lurus. Oh. Harus lurus iya, sama iya, tangan iya, ini. iya. Jadi patokannya lengan ini. Jadi kalau Oke. dia nggak sejajar, coba dorong ke depan, Pak. Maaf. Nah, ini sakit. Oh iya Sakit betul dia. betul. Kalau mundur ke belakang, terlalu ke belakang, dia nungging ini. Oh iya iya iya. Jadi iya. dia harus sejajar seperti ini, Pak. Agak naik sedikit. Nah, cukup. Jadi Kuat loh Bapak. perutnya ini dia harus tetap ditahan atau di squeeze ke dalam. Oke Gitu. oke. oke. Cukup Pak, Cukup, cukup, sudah 5 menit. Iya. Lama nanti. Alhamdulillah. Nanti langsung dia rata perutnya. Pak, bagus Pak stamina. Hah, insya Bagus, Pak. Iya, insya Allah. Awas, Insya awas, Allah. dapetnya. Insya Allah. Oke. Mungkin nanti Oke. bisa lebih dari 5 Pak ya. Iya, betul betul. Jadi itu tadi gerakan plank yang diajarin oleh Coach Hasan. Insya Allah dengan ilmu yang beliau share ke kita kali ini bisa membuat kita lebih melakukan yang namanya proper form untuk plank. Ya, Betul sekali. untuk beginner ya. Iya, iya, beginner. Iya. Ya, baik, Kemudian Bapak mau minum dulu Pak? Enggak langsung. Nanti aja langsung aja. Lagi semangat. Bapak, Ini kalau oke, siap. jangan diturunin itu semangat. Gerakan kedua ada Oke, jadi gerakan kedua itu dia namanya squat Pak ya. Saya contohin dulu. Jadi kakinya dia selebar pinggangnya. Bapak samping saya. Nah, selebar pinggang. Terus pada saat dia turun, pinggangnya dulu yang turun Pak ya. Jadi tangannya bisa di sini boleh. Di pinggangnya dorong ke belakang. Oke, coba saya contohin. Nah, ini tuh sebentar berdiri lagi. Oke, Bapak ngadep ke sana Pak. Maaf. Nah, sebelah sini. Bapak ngadep ke saya. Bapak ngadep ke Nah, jadi bisa kelihatan mana gerakan yang benarnya. Oke, gerakan pertama lututnya tahan. Keduanya pinggangnya didorong ke belakang. Pinggang toyong ke belakang. Ya, jadi lutut jangan kayak Jangan. Bapak mau duduk Ini. kayak mau duduk. Kayak mau duduk aja, tekuk. Pak. Nah, Kayak mau duduk jadi boxing. badannya tegap. Oke. Seperti ini, Pak ya. Jadi pada saat dia turun, pinggangnya ke belakang. Nah, ini masih ada tekanan di lututnya, Pak ya. Oh gitu. Betul. Jadi dia kayak jatuhnya ke bawah, jadi bukan ke belakang. Oke, tarik ke belakang lagi. Nah, betul, Pak. Nah, tapi badannya Bapak. betul. Jadi Nah, yes. Jadi pada saat dia di bawah itu tarik napas, pada saat berdirinya dia buang napas. Jadi tarik napasnya lewat mulut. Pada saat buang, tarik napasnya di hidung, maaf. Buangnya lewat mulut. Nah, betul. Jadi pada saat tarik napas, buang berdiri. Tarik napas, berdiri, buang napas lewat mulut. Tarik napas. Nah, nanti yang Bapak rasain itu di bagian pahanya, Pak ya. Pahanya terasa ya. Rasa ya. Jadi kalau dia lututnya ke depan atau didorong seperti tadi yang pertama, dia tekanannya lebih Oh. di bagian lutut. Ini coba aja. Boleh. Kita coba dulu. Nah, dia lebih balance ya, Pak ya. Lebih agak susah Iya. sedikit. nafas ya Pak. Jangan lupa pada saat dia turun ke bawah, tarik nafas. Pada saat berdirinya dia buang nafas. Nah, jangan lupa ini selalu ditahan. Betul, tarik nafas pada saat turun, Bagus. buang nafas. Oke, gimana Pak ya? Oh mantap nih. Pas. Intinya pada saat dia turun, lututnya jangan didorong ke Jangan depan. didorong ke depan ya. Tuh, jadi pinggangnya ini ke belakang, usai badannya tetap tegap, sama penglihatannya harus ke depan, Pak ya. Lihat ke depan nih. Gitu. Nah, ditarik napas pada saat turun, buang napas pada saat naik. Tarik napas lagi, buang. Oke. Wih. Bagaimana Pak? Rasanya? Mulai kencang pahanya? Mulai tegang. Oke. Kan mau nanya dong, kalau squat yang ini namanya apa nih? Klasik apa? Dia normal squat Normal atau squat. klasik yang biasa kita lakukan. Dia fungsinya untuk ngebentuk apa?
Mas otot bagian paha depan. Paha depan. Paha depannya. Nah, untuk variasinya, nah ini bisa variasinya, bisa ngadep ke depan, Pak. Variasinya, Nah. ini variasi berikut. Variasi squat nih ya. Posisinya kalau tadi kan buat paha bagian tengah, nah ini paha bagian dalam. Oh gini. Betul, Pak. Nah, posisi kakinya saya contohin dulu. Kakinya lebih lebar dari posisi kaki yang awal, terus pada saat turun, jadi kayak ngangkat, Pak. Oh. Betul, jadi kayak pinggangnya doang. Nah, ini kakinya agak lebar lagi sedikit, Pak. Maaf. Nah, buka lagi sedikit. Nah, posisi turunnya sama, Pak. Jadi pada saat dia turun, lututnya ditahan. Nah, jadi pinggangnya ini yang ke belakang. Ya. Bagus. Buka sedikit lagi kakinya. Nah, betul. Pinggangnya yang turun, berdiri lagi. Nah, jadi pinggangnya ini yang tarik ke belakang, badannya tegap. Jangan lupa tarik nafas, buang nafasnya Jangan di lupa atas. nafas, Pak. Tarik nafas kebalik, Pak. Oh balik. Tarik nafasnya di bawah, Iya iya. tarik nafas lewat hidung, buang nafas di atas. betul. Tuh, nah, sekarang coba stop. Sekarang tangannya di depan. Turun juga sama. Tarik nafas, buang nafas. Oke, tarik nafas. Nafas, buang nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Oh iya mas, ininya berat banget ini. Berat kan, Pak, ya? Oh. Jadi Mantap ya, semakin tangannya di depan dia bebannya lebih berat daripada posisi, karena kita harus stabil. Jadi pada saat kita di tangan dilepas, Oke. dia lebih stabil, jadi kakinya lebih nahan, Pak. Oke. Makanya Tuh. Makanya kadang-kadang saya juga memperhatikan, mohon maaf, ada apa namanya, banyak orang latihan, Tuh. mereka fokusnya tuh lebih ke beban berat, Tuh. Iya. tapi betul. gerakannya kurang. Nah, jadi berdasarkan apa yang Pak Kiai Ali barusan lakukan, dibimbing oleh Coach Hasan, bahwa latihan beban ternyata bukan harus beban berat ya, San ya, Betul. tapi lebih ke gerakan yang proper atau proper form sebutannya. Karena harusnya kalau udah ngelakuin proper form itu tantangannya luar biasa. Kan begitu, Pak? Betul sekali. Iya, Iya. harus mikirin Iya, beban berat betul. dulu. Apalagi untuk pemula, yang penting gerakannya betulin dulu, supaya jangan cedera. Oke, tadi kita udah step kedua squat ya. Yang Squat. ketiga apa nih? Dia squat press, Pak. Jadi kombinasi dari gerakan yang pertama digabung sama gerakan yang lain. Wah piye gue mas. Waduh. Oke. Ya, Sekarang Iya. pakai sampai rumah. kita bukan? pakai dumbbell, Pak ya. Iya. Jadi sama gerakan yang pertama dia digabungin pakai press sekarang. Jadi posisi tangannya seperti ini. Oh iya iya. Sama hipnya dorong ke belakang pada saat turun. Jadi sikutnya ini kenanya di bagian lutut, pada saat berdiri tinggal didorong, Pak. Oh, baru tahu. Sikunya mesti nggak lutut ya? Betul. Dia Salah lebih dong sama maksimal. Coba kan aja gimana? Nah, dia lebih Aduh, karena saya lebih maksimal tinggi, lebih tinggi. bawahnya. Yang penting pada saat dia squat, usahain lututnya dia nggak Tapi Nggak salah masuk. nggak? Kalau mohon maaf, yang kakinya rada panjang tuh emang lebih challenging ya? disesuaiin. Gitu ya? Ya, jadi kalau dia biasanya kita orang biasa tinggi 170, dia cuman selebar pinggang, di atas 80 atau 90-an dia harus lebih lebar. Oh, Kan dia punya hipnya lebar juga. Jadi nggak harus dia selalu gini. Jadi nggak harus ya? dilebarin Jadi nggak apa-apa. boleh adjust ya? Oh, Betul, oke. disesuaikan dengan tinggi badan masing-masing orang. Jadi nggak harus pakuannya atau ke bagian pinggang sendiri. Balik silakan, Oke, oke. coba. Bapak Nun Sewu ya, Pak? Siap. Nah, Pak, kakinya disesuaikan dengan pinggangnya. Jadi pada saat dia turun, pinggangnya dulu sama kayak yang Ini tadi kayak squat biasa ya. betul. Cuman ini ada tambahan pakai dumbbell. Oke. Coba, Pak. Jadi Boleh. pada saat Bismillah. turun, Oke. nah, Cakep, Pak. sekarang berdiri, Bagus. buang napas, lalu dorong, Pak. Bagus. Bagus. Turun lagi. Maaf, Pak. Berdiri Pada dulu saat di sini turun, ya. Ini posisi seperti ini. awal dulu. Oke, mulai ya. Posisi Baru awal. turun gitu ya? Baru turun ya. Nah, pada saat turun, tarik nafas. Oke, pada saat berdiri, buang napas lurus, Pak. Nah, jadi Tangan buang lurus ke napasnya atas. pada saat tangannya lurus. Oh gitu. Betul. Masa, Coba oke. lagi. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Turun. praktek. Silahkan Tarik Bapak mau nafas. ikut. Oke, berdiri, buang napas. Nah, oke, turun lagi. Tarik nafas. Berdiri. Pada saat buang, gas. Betul, Pak? Jadi, usahain pada saat dia tangannya lurus ke atas, itu harus buang nafas. Buang nafas. Nah, bagus. Oke, bagaimana, Pak? Pagi. Masih lanjut. Ketagihan nih. Dorong lagi lurus. Bias. Tuh, Hasan, tarik apa nafas. bedanya menggunakan dumbbell dan tidak menggunakan dumbbell? Kalau posisi dumbbell di sini, Hmm? apa? Fungsinya apa? Untuk naikin
Otot yang bekerja. Keren nih. Otot yang bekerja pada saat dia turun tetap bagian kakinya, pada saat dia dorong ke atas dia bagian bahu yang kenanya. Jadi kombinasi lower sama upper. Jadi otomatis dia tenaga yang dihasilkan pun atau energi yang dihasilkan pun dia lebih banyak. Makanya dia lebih biasanya kalau kita kombinasi dua gerakan seperti ini, dia energi yang kita butuhin lebih besar. Lebih besar ya. Makanya dia karena 1 kali 15 kali dia lebih cepat capek daripada kita nggak pakai ini. Ini Nggak ya. pakai dumbbell. Tuh. Sekali lagi ya. Boleh, kita cobain dulu gerakannya sama. Insya Pada Allah. saat turun, tarik napas. Pada saat dia berdiri, lurus ke atas, buang napas. Oke, balik lagi turun. Tarik nafas, dorong hipnya ke belakang, jangan lupa. Bagus Pak. Tahan, dorong lagi. Seperti itu. Berarti bener ya statement no pain no gain itu ya. Yes. Tuh. Dorong lagi, buang napas, jangan lupa pada saat di atas. Pada saat turun tangannya, tarik nafas lewat hidung. Pada saat tangannya lurus, buang nafas. Wih. Udah Pak, cukup Pak. Bagaimana? Bapak semangat banget loh ini. Kalah Luar biasa loh. Milenial loh. Untuk kalah. yang belum latihan harusnya ngelihat Bapak Iya. termotivasi. Betul misalnya. Oke, jadi tadi udah squat, sudah plank, Squat press. squat press. Ada lagi Pak, kira-kira yang Bapak mau plank? Oh, waktu itu Bapak pernah diskusi Apa tuh? sama saya itu, deadlift. Deadlift. Mm-mm. Pakai satu dumbbell Satu juga dumbbell masih aja bisa ya? ya. Oh, iya. Jadi kalau buat Terakhir ya? teman-teman punya dumbbell cuma satu, bisa digunakan untuk latihan deadlift. San, tapi saya pernah dengar deadlift itu katanya satu latihan yang tidak ada dianjurkan ya. Kalau gerakannya salah itu paling gampang, Cedera. paling resiko. Bener Beresiko. nggak sih? Makanya kita disesuaikan harus yang pertama itu pemanasan dulu. Pemanasan. Pemanasan. Karena tujuan dari pemanasan itu untuk mengurangi resiko cedera. Iya. Jadi kalau kita pada saat kita mau mulai latihan, kita langsung angkat beban itu cederanya Makanya lebih cedera tinggi. Hmm. Baik kalau kita latihan bebannya langsung berat, itu Iya, resikonya lebih tinggi. Apalagi kita Pak yang masih muda-muda Iya Pak, betul, ya. betul sekali. Istirahat dulu atau kita sebelum angkat beban pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Latihan juga. Untuk mana saya kira? Nah, Nah, belum dikasih tahu tadi. habis sukses ini. Nah, oke, gerakan deadlift saya tunjukin dulu. Jadi pegangnya di bagian luar seperti ini. Bisa juga seperti ini, Pak. Tapi lebih bagusnya bagian luar ini. Pada saat turun, badannya kita posisinya kayak meruku, Pak. Oh, kayak merokok. Tapi badannya ini bukan seperti ini. Ini gerakan yang kurang bagus. Salah tuh ya. Ya, jadi pegangnya badannya, tarik bahunya ke belakang. Pada saat turun, kakinya harus ditekuk sedikit. Jadi jangan di lock seperti Oh. ini. Keren, Pak. Itu lock Pak. Ya, jadi kalau lurus, jadi kayak posisi ruku tapi kakinya ditekuk sedikit. Sedikit aja ya. Sedikit aja. Nah, usahain pandangan juga kita jangan ke bawah, tapi agak ke depan sedikit, Pak, ya. Tempat sujud. Betul Nah. sekali. Sama kayak posisi kayak Iya ruku. betul, itu kok mau sujud. iya. Jadi kalau posisi kita rukunya kita seperti ini, cuman bedanya ini kalau kita ruku agak ditekuk, harus lurus, cuman ini agak ditekuk sedikit. Sedikit aja ya. Betul. Kalau posisi kita ruku harus dilurusin, Iya, cuman kalau posisi kita Oke. pakai dumbbell atau gerakan ini dia agak ditekuk sedikit. Oke. Bapak coba, Oke. silakan. Oh, Bapak. Kita maaf berdiri dulu. Berdiri, Pak. Nah, jadi startnya jadi seperti ini. Tangan ini dilurusin di depan badannya, Tegap. tegap badannya, tarik. Nah, posisi punggung ini, maaf Bapak balik ke sebelah sana. Nah, ininya bagian belakang ini harus ditarik, Pak. Oh. Nah, sampai di belakang di sininya, ini harus rapat. Jadi biar posisi badannya dia nggak bungkuk seperti ini, tapi tetap tegak. Oke. Nah, sekarang posisi kakinya buka dikit dikit, cukup. Posisi ambil kayak kita mau ruku. Kayak kok bisa. Ruku. Posisi ruku, Pak. Tapi badan dulu. Nah, betul. Nah, ini, nah cukup. Tapi terlalu Jangan terlalu bawah. Nah, ini dia lepas lagi, Pak. Oh, lepas lagi ya? Ya, ini nggak boleh dilepas, Pak. Nggak boleh. Punggungnya. harus Tarik dulu. tegap, harus. Nah, ini harus rapat terus, Pak. Bagian punggung Oh, jadi gitu. nggak boleh lepas seperti kayak tadi. Jadi dia harus ininya tetap squeeze atau Squeeze, tegap. ditempelin, Pak. Dia kayak coba dulu lagi. Ayo lah Pak. Iya nih. Coba. Turun. Nah, ini masih lepas lagi. Pak. Lepas lagi ya. Lepas. Lagi nggak lepas. Nah, ini coba awas start dari belakang. Lagi-lagi konsep membangun Nah, kesadaran. ini rapat dulu. Ini nggak boleh dilepas lagi, Pak. Kalau ya. Coba. Oke, badannya jatuh. Nah, oke, cukup. Naik, berdiri. Itu masih bagus. Tarik nafas pada saat di bawah, tarik nafas.
Nah, ini dumbbellnya usahain jangan tuh depan, jadi dekat sama kakinya. Coba turun, tarik nafas. Nah, dekat sama kaki, berdiri. Baik, buang. Ya. Bawah lagi, tarik nafas pada saat ini. Harusnya Cukup. nanti malam Bapak tidurnya enak. Nah, Relax. jadi lihatnya ke arah posisi sujud, Pak ya. Oh iya iya. Iya. Jadi dia nggak terlalu ke bawah, jadi benar-benar kita posisi sama kita pas mau ruku, Pak. Iya iya iya. Oke, coba lagi, satu lagi, Pak. Lagi, Pak. Nah, oke, turun pelan. Berdiri. Nah, ininya masih Lepas ya? lepas. Lepas Jadi lepas. tadi dia harus tetap tegak. Susah ya, Pak ya? Jadi emang Iya ini. gerakan deadlift itu lumayan susah, Pak. Iya, latihan ini Mas. Jadi harus posturnya harus diinin dulu. Iya iya. Jadi sama bener kan Pak, seperti Iya. hidup ya. Apa experiential learning. Maaf. Iya iya. Oke. Ya, itulah tadi kurang lebih beberapa pola latihan Masya Allah. di-share oleh Coach Hasan untuk Bapak Ali. Tadi Pak Ali ada request perihal pemanasan dan mungkin nanti cooling down Iya, sedikit. pendinginan. Yes, boleh. Oke, nextnya. Oke, masih bersama kita di sini bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin dan juga Coach Hasan dari F45 Training Dharma Wangsa Square. Tetap loh ya. Harus. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang sudah memulai pola latihan, mungkin udah nyoba-nyoba ya, bahwa yang namanya pemanasan dan pendinginan itu juga perlu. Nah, kira-kira apa sih yang mesti diperhatiin pada saat kita memulai yang namanya warming up atau pemanasan dan pendinginan? Langsung aja kita cari tahu lewat coach kita, ada Coach Hasan. Oke. Mungkin Bapak Ya. berkenan lagi Pak Ya, untuk betul. menjadi Bisa modelnya. join lagi di posisi awalnya. Bapak buka tangannya ke atas. Oke. Jadi Mau nggak, Pak? gantian kiri kanan. Jadi satu dulu Pak, posisi kakinya dirapat dulu. Oh, dapat dulu ya. Ini ya. Jadi kebuka kaki kanan dulu Pak ya. Buka keluar, tangannya barengan Iya. Pak. Buang nafas, tarik nafas, buang. Oh. Jadi kiri kanan Pak ya. Iya iya. Oh, gantian ya. Nah, jadi setelah dari kanan, Bapak gerak yang sebelah kiri. Sekarang sebelah kiri Pak kakinya. Oke. Buka, Buka tangannya ke atas. atas. Buang nafas. Tuh. Bawah lagi tangannya. Oke. Masuk Terus sampai lagi. sebelah kanan sekarang. Oke. Buka Naik. tangannya ke atas. Ya, baik. Jangan lupa tetap nafasnya diatur pada saat dia. Oke. Tuh dulu Pak. Oke. Tarik nafas, buang nafas. Ya, sekarang ritmenya agak dicepetin sedikit. Jadi ritme lebih cepat. Balikin posisi awal lagi, ganti kakinya. Ya, betul. Oke. Nah, lagi. Bawah lagi. Ya, buka kakinya. Jadi bisa disesuaikan dengan kecepatannya Pak ya. Jadi kalau kurang, bisa naikin lagi speednya. Atau lebih kurang, lebih cepat lagi si gerakannya ya. Oke. Oke, sudah Di rumah Pak. Coba. gampang. Oke. Tuh. Lalu apa Coach Hasan? Nah, Udah Pak, kemudian cukup mati. Oke ya. Pak, Malah nggak jadi pemanasan itu sampai lagi. Capek lagi. untuk selanjutnya bisa jogging di tempat Pak. Oh. Seperti ini. Jadi nggak harus Nggak nggak yang harus high. naik seperti ini Pak. Jadi disesuaikan dengan kondisi Kalau gini masing. boleh ya? Boleh. Boleh kan? Boleh. Jadi nggak harus diangkat dua-duanya lebih cepat, tapi disesuaikan aja. Yang Sesuai penting kondisinya ya. ya, jadi nggak bisa kalau dia overweight, jadi dia harus seperti ini, Hati-hati jadi ya. agak berat. Jadi dia sesuaiin aja. Kalau dia berat badannya berat, bisa pelan-pelan aja. Di one step seperti ini, gantian kiri Ya. dan nah tangannya Ya. silang Nah. Pak ya. Ya. Nah, betul. Jadi kalau kaki kiri dia naik, berarti kaki kanan, tangan kanannya. Oke. Itu salah satu gerakan warming up yang Betul. disarankan ya. Tuh, jadi disesuaikan dengan masing kalau dia gerakan seperti ini masih gampang, jadi bisa lebih cepat lagi. Oh. Kalau seperti ini lebih cepat, dia masih kurang juga, bisa naikin lututnya lebih tinggi lagi, Pak. Kalau kurang ya bisa lompat 2 kali. Iya. Makanya Jadi, disesuaikan dengan makanya kebutuhan semua masing-masing. disesuaikan dengan kekuatan Kondisi. masing-masing. Oke. Tuh. Ada Di lagi? gerakan berikutnya sudah. Oh. Di gerakan berikutnya yang ketiga, Bapak posisinya kakinya lebar, Oh, iya. tangannya ke samping. Terus silang, Pak ya. Jadi tangan kanan pegang kaki sebelah kiri. Oke. Ini kalau teman-teman di sana Bapak Ibu ada yang besar di era 80-an, ada di ini gerakan senam kesegaran jasmani. Iya kan? SKJ ada. Yang paling gampang. Tang taran tan. Iya kan? Ada tuh Tangan ke gerakan atas, itu. coba. Bener? Silang, Mbak ya.
Nah, naikin, ganti. Bilang. Nah, betul. Di posisi berdirinya buang nafas dulu. Oke, jadi pada kita di bawah, dia buang nafas, tarik nafas di bawah, berdiri lagi. Jadi kalau teman-teman pada saat seperti ini capek, stop dulu di atas, Stop, Pak. jadi jeda 2 detik, baru Baru putar Balik mulai lagi. Jadi nggak harus dari kanan, selalu terus-terusan nggak berhenti. Iya. Jadi pas pada saat kita berdiri, buang nafas dulu 2 detik, putar, buang nafas lagi, turun lagi. Tuh. Oke Pak, sampun. Ah, Terima Oke kasih. Pak ya. Jadi itu ada 3 gerakan warming up yang bisa Masa. dilakukan sebelum kita melakukan yang namanya workout benerannya atau latihan benerannya. Betul. Dan jangan lupa juga, nah ini pendinginannya. Pendinginannya. Ini juga penting. Oke, jadi di pendinginan jadi ada 3 juga sama. Di kaki bisa naikin Pak, kaki kanan. Pegang ke bawah. Nah, kalau kita posisinya nggak sampai ke bawah seperti ini, pegang lututnya boleh. Tekan seperti ini. Tapi usahain kepalanya jangan nunduk, takutnya agak pusing jadi lihat ke atas. Nah, seperti itu. Jangan ditekan Pak ya. Maksudnya jangan Iya, ditekan kayak tadi. Nah, pada saat dia ke atas, jadi kakinya naikin. Nah, jadi lebih betis bagian Iya. belakangnya lebih berasa. Bisa Bener narik ya, ya. Pak? Kalau kurang, tekan lagi Pak. Tapi jangan ditumpuk Iya, gitu, Pak. betul. Tahan aja. Mm-mm. Nah, seperti ini. Tinggal ganti kaki Pak sekarang. Oke. Kaki yang sebelahnya, angkat kaki. Nah ini lebih kaku Pak ya. Mm-mm. Coba pegang, tekan Juga lututnya. pas kelihatan. Jadi Nah, apa? ini pada lebih saat kaku Pak daripada stretching, sebelumnya. Mm-mm. apa namanya, bagian tubuh mana yang kita kurang banyak gerakan dan Oke. latih. Oke. Gerakan berikutnya dia yang kedua Pak. Jadi pegang kakinya ke atas. Nah kalau dia biasanya suka goyang-goyang Pak ya. Mm-mm. Jadi bisa pegang atau tembok ataupun Pohon. apapun ya. Dia Kursi. buat dia pegangan biar enggak Nggak jatuh. goyang. Tuh, Harus jadi seimbang ya. kalau buat Bapak ini lumayan bagus juga balance-nya. Bagus, Jadi Bapak. Mm-mm. nggak biasanya orang udah goyang-goyang. Iya. Ini kelihatan Ini. beliau sebagai Bapak Kiai ya, sangat stabil. Coba Hasan. Betul. Oke. Nah, nanti aja ya. Oke. Nah, sekarang ganti sebelah kirinya. Oh, cakep, Pak. Ah. Masya Allah. Oke, untuk tangannya bisa seperti ini Mm-mm. atau bisa di pinggang juga Oke, boleh. ini ya. Oke. Tuh, itu disesuaikan juga sama Bapak cara bagus masing-masing. Stabilan, stabil. Alhamdulillah. Nah, ini untuk bagian lower body-nya atau bagian bawah. Nah, sekarang bisa stretching bagian atasnya, Pak. Oke. Tangannya disilang seperti ini, betul. Ditahan setiap gerakan itu 5 sampai 10 detik. Oh gitu. Ini kan. Betul. Setelah 10 detik ganti tangannya, Pak. Ganti tangan. Tangan jadi tangan yang ini harus dilurus jadi buat set bagian sini. Jadi berasanya bagian sini ya. Iya, betul. Ini Ditahan. terasa nih. Jadi dia nahan bagian ininya, Pak. Buat set bagian tricep sebutnya. Ulangi lagi ya. Ya, ulangin lagi 10 detik setiap gerakan, lalu diulangin lagi ke tangan yang satunya. Oh. Bapak lagi seneng banget. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana, Pak? Terima kasih. Siap. Masya Allah. Mantap ya. Mantap ya, mantap. Oke, Luar demikianlah sesi ngobrol kita hari ini. Insya Allah bermanfaat Amin, untuk amin. teman-teman semua. Dan juga alhamdulillah buat tim saya yang sudah mensupport membuat sesi bincang kali ini di Fit dan Fitrah. Insya Allah nanti akan ada episode berikutnya dengan narasumber yang tentunya berbeda. Terima kasih banyak Pak Kiai, Pak Ali Nurdin dan juga Hasan. Terima kasih. Terima kasih banyak ilmunya yang sudah bermanfaat. Untuk Pak Ali ini terlebih semangat sekali beliau. Iya, makanya melakukan harus semua semangat ya. latihan-latihan ini. Untuk jemaah-jemaah Bapak, monggo dilakukan. Jangan pernah patah semangat bahwa Iya. tidak pernah ada kata terlambat untuk latihan. Karena itu memang disunahkan, disarankan oleh agama kita melalui Quran dan hadis. Dan juga tadi di awal Pak Ali juga cerita bahwa Rasulullah SAW juga menjalankan pola hidup sehat, yaitu halal dan toib, dan jangan lupa melakukan apapun pada porsinya. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dadah. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, Pak. Masya Allah.